Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham sektor finance. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, ke-8 PNRF, ke-9 PNBN, dan terakhir PENIN. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup malah terkoreksi cukup dalam 0,85% ke harga 7020 dan transaksi cukup lumayan besar hari ini di 16,3 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG gagal lagi ya, udah bagus candlenya Morningstar merah lagi karena tadi pagi juga kan Big Bang itu cuma Noel all time high, BBRI Noel all time high, terus BBNI juga nyentuh all time high terus koreksi. Dan juga Goto yang hari ini ARB-nya itu cukup fenomenal, luar biasa. Lotnya itu di kalau nggak salah terakhir 200 juta lot ya, sekitar 2 triliun lebih ya. Jadi ini menurut saya hari yang kurang bagus ya. Awal bulan bukaannya nggak bagus. Coba kalau hijau tadi juga bagus ya. Big Bang untuk menjaga ISG karena Goto ARB ya. Ternyata Big Bang juga terkoreksi dalam hari ini. Jadi seperti itu aja, kembali lagi masih konsolidasi, nggak mampu lagi nembus 7100. Jadi besok kemana ya, di situ-situ aja lagi ya, tinggal lihat momentumnya jebol support kah atau tembus resisten. Tapi tetap aja ya, selalu ada peluang di saat konsolidasi seperti ini. Gak harus Big Bang, gak harus saham yang lain, ada tetap peluang. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup di harga 720, terkoreksi 1,36%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. BJTM mulai pelan-pelan naik ya. Dia berhasil menembus 710, 715-nya itu dan naik sampai 730 namun tertahan. Masih sama gambaran saya. Tetap arah BJTM ini sampai mendekati dividennya yang biasanya dividennya ditutup ya arahnya ke atas, cuman memang nggak bisa tinggi ya. Potensi upside-nya juga paling ya 13%, stop loss-nya 6%. Ya, seperti itu aja. Kalau mau dan sabar ya, arahnya potensi besar ke atas. Ini kelihatan juga ada akumulasi. Kalau dilihat dari candle bulanan, kan bulan lalu memang volumenya nggak besar tapi dia sudah menutup penuh 3 bulan yang lalu. Bahkan harga tertinggi 3 bulan yang lalu juga ditutup bulan kemarin. Dan hari ini koreksi ya nggak masalah. Ini kan belum selesai, masih 1 bulan. Jadi masih oke. Atau kemarin rebalancing juga ya BJTM. Mungkin lah ya kena rebalancing dan ya kalaupun ternyata dia konsol ya konsolannya harusnya sih tetap di atas 700 untuk BJTM ya. Jadi seperti itu. Tinggal tunggu tembus nih 740, 750 tuh. Kalau bergerak di atas itu sangat berpeluang ke 800 sampai 820 menutup gapnya untuk BJTM. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang ditutup di harga 1370, menguat 0,73%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR juga, nah ini kan pelan-pelan dia akan membentuk bisa jadi double bottom. Kalau dilihat dari candle bulanan ya, melihat bulan kemarin seperti apa pergerakannya dan kelihatannya di candle bulanan juga dia membentuk pola symmetrical triangle atau pattern flag. Jadi kondisinya juga bulan lalu itu koreksinya tipis dan bulan ini rejection ya. Bulan ini nih harus konfirmasi tutup di atas 1400 ya. Kalau dia tutup di atas 1400 tuh cukup bagus. Dia mematahkan tren downtrend semenjak Januari 2021. Kalau dia tembus 2023 berarti 2 tahun baru dia bisa nembus ya. Tapi arahnya bagus ya. Kalaupun Bapak Ibu ada yang beli di pucuk misalnya loh ya, pakai average down karena ya BJBR juga saham berfundamental bagus, tapi sayangnya dia memang bank daerah ya. Ya average down nyicil tiap bulan ya mungkin sekarang di average sekitar 1400-an atau 1430 ini ya. Kalau misalnya tiap bulan average nabung tiap bulan ya pasti kan turun, walaupun beli di pucuk turun ya, yang penting sabar dan yang pastinya harus saham yang benar-benar berfundamental bagus ya. Jadi seperti itu untuk BJBR. Kalau konfirmasi uptrendnya titik aman pertama 1400, tapi untuk lebih validnya 1500 ditembus siap-siap uptrend. Targetnya bisa seperti ini, cuma time frame-nya lebih lama ya. Hitung seperti ini. 1900 bisa jadi sampai 2000 ya untuk BJBR. Jadi seperti itu aja untuk BJBR. Kalau main jangka pendek ya arah terdekat itu 1400 1500
1450 area atas ini ya untuk target kenaikannya. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang marah ditutup terkoreksi 0,74% ke harga 1325. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS jebol support minornya 1350 dan ya dia ke arah 1300. Infonya mau ratio ya, kalau nggak salah ya. Cuman belum ada pengumumannya di RTI bisnis. Jadi kondisi seperti ini lebih ke wait and see aja dulu lah. Ya, belum ada momentum. Kemarin hijau dikit terus ada dibanting lagi. Hari ini kan ya berarti memang nggak mau naik. Seperti itu aja. Dan arahnya 1300. Kalau dilihat bulanannya udah 4 bulan koreksi seperti bola 3 Black Crow ya. Supportnya 1300 tuh harus dijaga. Atau ini ya 1200 nih. Nih pakai 1200 saja. Ya 1200-1300 supportnya. Kalau itu jebol ya arahnya bisa turun lebih dalam. Dan kalau minat untuk di swing mungkin 3 bulan 4 bulan, tapi stop lossnya cukup dalam sekitar 12% dengan target bisa juga, cuman lebih noise ya pergerakannya ya, targetnya 1600 22%, jadi risk reward 1:2, tapi time frame-nya bulanan. Kalau dilihat time frame untuk harian ya 1300, semoga aja ada pantulan. Itu hati-hati, bisa jadi ini pola dead cat bone nantinya kalau jebol 1300 ya, sangat berpeluang ke 1200. Itu sandaran harusnya dijaga ya 1200, dan ada gap nih yang menganga di 1100. Nah, bisa ke situ dia kalau jebol 1200. Tapi semoga aja dipertahankan 1200 atau 1300-nya terdekatnya itu pertahankan. Tapi kalau kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu. Momentumnya juga nggak ada ya untuk BRIS. Jadi ya kalau mau main-main pendek bisa aja cari profit tipis, cari pas ada momentum. Ya bisa aja, tapi cuan bungkus. Kalau untuk di swing kondisi seperti ini chartnya lebih baik jangan dulu lah ya, karena udah di bawah EMA 20, EMA 60, EMA CD-nya juga dead cross mengarah ke bawah. Jadi sebaiknya hindari dulu. Kalau nekat beli karena supportnya 1300 dan tadi misalnya beli ya stop loss kalau dia jebol misalnya 1200 atau di bawahnya sedikit. Pokoknya kalau jebol 1300 stop loss, tutup di bawah itu ya bisa juga ya. Jadi seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 476 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro juga sudah lama saya nggak lihat ya. Waktu itu saya perkirakan nih volume meningkat konsol, ternyata konsolnya untuk jebol. Ya, ternyata di area ini dia dijebol. Dan 500 jebol, 480. Ya lihat besok, karena ini doji. Kalau dia hijau besok, berarti mempertahankan support kuatnya semenjak Oktober 2022. Ini tarik aja ke bawah. Angka psikologis perubahan praksi harga jebol yang 480 terakhir. Sandarannya kalau jebol juga lanjut downtrend. Jadi percuma volume besar ternyata masih di markdown ya, di bawah turun. Bisa jadi markdown akumulasi. Cuman kan kita sebagai retail itu nggak sekuat bandar uangnya. Mereka mau markdown distribusi juga ya bisa nangkap nanti di bawah. Kalau retail ya uangnya terbatas juga kan. Takutnya putus harapan di tengah jalan, cut loss dalam, ya itu. Keseringan seperti itu. Saya juga dulu tuh sering seperti itu ya. Menyerah di tengah jalan, cut loss-nya 15%, 20% kadang. Dan itu terulang lagi. Jadi ya makanya sekarang itu saya tuh maksimal 7% udah saya cut ya. Itu udah menurut saya udah gagal kalau udah turun 7% dari trading plan yang saya buat ya. Sistem trading yang saya buat tuh biasanya 7% turun dari itu semestinya gagal. Tapi saya dulu tuh sering masih kasih toleransi. Yaitu kadang ya makin dalam akhirnya cut loss-nya lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk Agro kalau dari monthly-nya ini bisa terlihat ya. 380 itu support kuatnya sebelum dia rally panjang ya, bisa ke situ tuh kalau gagal bertahan di atas 450-440 itu aja. Tapi sinyal kurang bagus sudah sebelumnya candle doji, terus dikonfirmasi candle merah bulan November kemarin. Jadi ya menurut saya sih rawan. Kalau dihitung dari atas dia udah turun berapa persen nih? Dia turun 82% ya dari puncak. Ya semestinya udah terbatas ya turunnya. Cuman ya resiko tinggi ya. Main di saham seperti ini naiknya kapan kita nggak tahu. Jadi seperti itu. Untuk Agro langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 127, terkoreksi 1,55%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBKP menurut saya ini jelek ya. 127 sudah di bawah 130. Jadi ya besok terakhir konfirmasinya. Kita lihat dulu.
candle weekly-nya seperti apa. Weekly-nya hammer ya. Ya kemarin juga minggu lalu membentuk lower high, lower low. Konfirmasinya minggu ini harusnya loh ya. Minggu ini kalau kembali tutup di atas EMA 20-nya ini pakai aja nih 132, berarti harus naik 5 poin besok kalau bisa, bagus untuk BBKP. Tapi kalau besok turun gagal, berarti bisa turun lebih dalam. Jadi besok tuh konfirmasinya BBKP kalau mau bagus harus menembus minimal 130, tapi kalau mau lebih bagus 132 di atas EMA 20-nya ini untuk BBKP ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli tadi di 127 besok koreksi lagi ya stop loss saja, nggak usah ditantan lagi ya, percuma. Jadi besok konfirmasinya kalau hijau tutup di atas 130 132 itu bagus ya, ada peluang sinyal untuk dia mencoba kembali ke atas untuk BBKP. Tapi kelihatan nih konsol ya, konsolnya sama seperti agro tadi ya, konsol di atas jebol juga tuh. Nah ini hati-hati nih, konsol di 130 tiba-tiba jebol juga ya. Besok kalau hijau bagus tuh di atas 130 132. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BNGA yang ditutup menguat 4,72% ke harga 1220. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA cukup luar biasa ya, dia membentuk ini pola pattern break atau bullish pennant atau symmetrical triangle bisa juga ya. Apapun polanya, neckline 1200 ditembus dia hari ini. Dan volume juga meningkat. Jadi apakah ini continuous pattern setelah dia menembus resisten kuat semenjak 2019? 3 tahun yang lalu ditembus dan continuous pattern, symmetrical triangle, console dan break harusnya ke atas. Targetnya 1300. Minggu lalu tuh koreksinya belum kecil, jadi kalau minggu ini dikonfirmasi hijau berarti serius mau naik. Targetnya kalau dilihat bulanan ya, bulanannya juga bulan lalu candle hammer terbalik tapi dikonfirmasi hijau lagi. Oke nih, sudah di atas 1200 sih oke untuk BNGA. Jadi arahnya peluang 1300 untuk BNG ya. Jadi seperti itu. Kalau baru mau spek buy kan biasa psikologis retail nih sukanya beli saat hijau. Cuman harga sekarang itu udah jauh dari supportnya. Supportnya itu 1150. Itu hitung aja. Jadi seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 76 terkoreksi 1,29%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal udah PNBS ke arahnya ke bawah nih. Kalaupun bertahan di atas 75 ya konsol aja. 80 konsol aja lagi dia ini ya. Kemarin sudah bagus kan di tanggal 23 November minggu lalu. Dia coba break 80, 83 sudah tembus nih trendline downtrend, tapi malah dibanting lagi turun ya. Berarti memang nggak mau dinaikkan sama market makernya atau lagi konsol. Pokoknya ini aja konfirmasinya loh ya, 75 turun dari itu berarti dia ada pola bisa bearish pennant. Jadi turun lebih ya, targetnya 70. Padahal belah bagus nih, masih di atas uptrend channelnya memang ya. Ya kita lihat aja 1-2 besok hijau nggak? Kalau jebol ya sinyal 70 dulu arahnya untuk PNBS. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 468 terkoreksi 0,84%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNLF kemarin hijau terus hari ini koreksi, cuman ada sinyal ini pola dead cat bond, tapi yang nggak masalah masih bisa di hold selama di atas 430. Ya, apakah bisa beli di harga sekarang? Lebih ke wait and see sih kalau saya lah. Ya kalau nekat tuh yang penting jebol 430 tuh, kalau mau stop loss, kalau mau di hold silahkan. Cuman nih lihat EMA 20-nya sudah melengkung ke bawah dan juga EMA 60-nya memang masih melandai ke atas. Cuman nih udah ada sinyal pembalikan arah atau ya paling konsol untuk naik lebih tinggi dengan kondisi seperti ini memang di area dulunya kan resisten kuat, sekarang jadi support kuat. Ya kalau nekat dah, kita kan hanya bisa menganalisa untuk arah pergerakannya. Naik enggaknya ya tergantung market maker, tergantung market. Itu gunanya trading plan. Misalnya Bapak Ibu yakin ini dia konsolidasi untuk naik lebih tinggi, walaupun kita ada punya keyakinan, kita harus punya trading plan. Kalau nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita analisa, kalau mau di stop loss dulu itu ya. Ya pokoknya jebol 430, 420 itu stop loss saja
untuk PNLF. Kalau mau di hold juga silakan, nggak ada yang salah. Jadi seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1.800, start koreksi 5,26%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBN sudah di bawah 2000. Nah, waktu itu support code-nya 2000 dan memang bertahan. Kalau kelihatan seperti ini ya, arahnya mengarah ke 1.600. Nih support pertahanan terakhirnya. Ini udah 4 support dijebol ya. 1, 2.600, 2.400, 2.200, 2.000. Jadi 1, 2, 3, 4 support nih, support terakhir. Support kelima jebol, ya udah berarti downtrend. Kemungkinan sih tersandar dia di 1.600 kalau turun ke 1.600. Konsol lagi di area ini ya. Bisa konsol dulu 1-2 minggu, itu bisa dimanfaatin untuk beli support, jual resisten. Seperti itu aja. Jadi untuk naik lebih tinggi agak rawan, apalagi dia candle merah. Bisa jadi juga biarpun candle merah besok hijau ya. Tergantung market. Cuman ya hitung aja bagaimana risk reward. Kalau mau di hold nggak pakai cut loss juga silahkan. Tapi selama di bawah 2000 itu sangat berpeluang ke EMA 200-nya ke 1600 untuk PNBN. Kalau dilihat dari candle bulanan, bulan lalu dia koreksi memang volumenya biasa. Cuman kan sudah sinyal hammer terbalik. Bulan Oktober terus dikonfirmasi turun dalam 20% di November. Jadi kalau dilihat dari time frame monthly itu ada sandarannya ya 1600, itu sandarannya 1600 1500 itulah ya. Itu dulunya resisten kuat semenjak 2018 ditembus dan dia naik sampai 2800 3000 terus koreksi. Ya, kalau secara monthly ini bisa jadi swing low-nya nantinya. Kalau memang swing low ya bertahan berarti di atas 1500 pergerakannya untuk PNBN. Jadi bisa diperhatikan menurut saya di area 1600 1500, stop loss jebol 1500 seperti itu. Ya, tapi ini disclaimer on. Analisa saya juga bisa nggak sesuai dengan apa yang jadi pergerakan market. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup di harga 1490, terkoreksi 1,65%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Penin juga ya kurang bagus ya. Memang koreksinya belum kecil. Titik amannya memang 1500. Semoga aja besok hijau ya. Kalau besok hijau sih bagus. Ini hapus aja nih, banyak gambaran pusing ya. Kalau dilihat support kuatnya 1400. Tuh pakai ini ya. Ini support sandarannya yang harus dijaga. Tapi kan ada support minor 1500 ya. Seperti itulah untuk pergerakan Penin. Kalau dilihat dari candle bulanannya juga rejection. Ya menurut saya 1400 nih harusnya bisa dijaga ya. Karena itu dulu juga resisten kuat dari semenjak 2017, 5 tahun yang lalu ditembus dan retest. Bulan ini retest lagi nggak? Kalau retest bertahan sih oke. Pokoknya 1400 harusnya dijaga ya untuk Penin. Seperti itu untuk Penin. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.